Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Petaka Stadion Kanjuruhan sudah dibubarkan. Rancangan Undang-Undang PPRT belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas. Ketua PSSI minta izin pemerintah untuk melanjutkan kompetisi Liga 1. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Sejak laporan hasil investigasi diserahkan kepada Presiden Jokowi, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Petaka Stadion Kanjuruhan sudah dibubarkan. Komisi 10 DPR RI tunda rapat dengar pendapat umum bersama Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyampaikan rapat ditunda lantaran Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan sudah dibubarkan sejak laporan hasil investigasi diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, sehingga Komisi 3 membutuhkan waktu lagi untuk mengatur ulang jadwal pertemuan dengan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dede Yusuf mengungkapkan Mahfud MD sempat menyatakan dirinya bersedia hadir dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Namun Mahfud mengatakan proses perizinan ke Komisi 3 DPR sebagai mitra Menko Polhukam membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, agenda hari ini terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada Selasa 8 November 2022. Rapat tersebut salah satunya akan membahas terkait informasi mengenai hasil tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Badan Pengkaji Majelis Permusyawaratan Rakyat rencananya akan mengkaji sistem proporsional secara tertutup untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat rencananya akan mengkaji sistem proporsional tertutup untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan mempelajari kajian tersebut dan akan diputuskan sesuai dengan kondisi dan situasi ke depannya. Menurutnya di tengah kondisi ekonomi global saat ini tentunya akan berdampak pada Indonesia dan hal itu harus diwaspadai secara bersama-sama. Terkait dengan tata cara dan stimulasi tentang pemilu akan menjadi perhatian DPR. Dasko mengatakan akan segera mendiskusikan hal tersebut bersama dengan komisi teknis yakni Komisi 2 DPR. Proporsional tertutup dengan tertutup tentunya beda ya. Oleh karena itu masing-masing kajian nanti kita pelajari dan kemudian kita ambil yang paling cocok untuk keadaan saat ini dan ke depannya. Kita sama-sama tahu bahwa keadaan ekonomi global pada saat ini juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap Indonesia dan kita harus memang waspada. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi itu, tata cara atau simulasi tentang pemilu itu memang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kita nanti akan segera matangkan, kita akan juga segera diskusikan, itu bahan kajian MPR maupun juga kemudian masukan dari teman-teman Komisi Teknis dalam hal ini Komisi 2. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon positif pernyataan Presiden Jokowi soal jatah Pilpres 2024. yang jatuh ke tangan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Muzani saat ditemui di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon positif dukungan Presiden Joko Widodo soal jatah Pilpres 2024 yang kemungkinan akan jatuh kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Muzani menganggap pernyataan Presiden Jokowi bukan lagi sebuah sinyal, melainkan bentuk dukungan dan dorongan besar bagi Partai Gerindra untuk bisa memenangkan Pak Bowo dalam Pilpres 2024. Meski merespon positif dukungan Jokowi, namun Sekjen Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kemenangan partai tetap bergantung pada kerja-kerja partai seperti relawan, pendukung, dan partai pengusung yang terdiri dari Gerindra PKB.
Muzani mengatakan fokus Gerindra saat ini adalah bekerja keras untuk meyakinkan dan merebut amanat rakyat, serta memikirkan bagaimana mandat rakyat dapat dilakukan sebaik-baiknya. Iya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan kemarin, saya kira kami memahaminya bukan lagi sebuah sinyal, tapi memahaminya sebagai sebuah bentuk support dan dukungan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo dalam pencalonan Presiden 2024 yang akan datang. Dan kami merasa ini sebagai sebuah dorongan besar bagi kerja keras kami untuk bisa memenangkan Pak Prabowo dalam putaran Pilpres 2024. Atas semuanya itu tentu kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas support dan dukungan yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi belum lama ini. Itu sebabnya kami mengatakan bahwa itu sebagai dorongan besar untuk kerja keras kami. Pada akhirnya kemudian kemenangan akan ditentukan oleh bagaimana kami bekerja keras, oleh kemampuan kami meyakinkan rakyat sebanyak-banyaknya, karena selanjutnya Presiden dipilih oleh rakyat, dan yang akan kami lakukan adalah bagaimana merebut amanat, bagaimana mandat rakyat sebesar-besarnya kami lakukan. Karena itu kerja keras kami, kerja bareng kami, partai pengusung, ada Gerindra, ada PKB, dan seluruh kekuatan yang ada di dalamnya harus bekerja keras all out untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres yang dimenangkan oleh seorang yang bernama Prabowo Subianto. Karena saya kira dukungan itu kan tidak otomatis kemudian disebut menang, tapi akhirnya itu adalah sebagai sebuah dorongan besar semangat kami untuk bisa memenangkan Prabowo menjadi Presiden 2024. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih ada usulan yang perlu diproses pembahasannya. Maka rancangan Undang-Undang PPRT belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih ada usulan yang dalam proses pembahasan dan RUU tersebut juga belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas. Hal ini yang mendasari DPR RI belum menetapkan RUU PPRT ke tingkat lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sampaikan dalam agenda sidang berikutnya, RUU PPRT bisa diusulkan kembali untuk masuk prolegnas prioritas. Jika sudah masuk, baru kemudian DPR akan mengarahkan kepada komisi teknis untuk membahas RUU PPRT. Yang kita tahu bahwa Undang-Undang PPRT itu ada usul yang sedang dibahas di Badan Legislasi. Dan memang karena belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas, karena memang agendanya belum ada pada saat masa sidang ini, mudah-mudahan pada kesempatan berikut, undang-undang tersebut dapat diusulkan kembali untuk masuk prolegnas prioritas, sehingga nanti kami tinggal akan membagi atau memberikan kepada komisi teknis yang cocok untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum PSSI Iwan Bule memohon kepada pemerintah untuk memperolehkan lagi pertandingan Liga 1 bergulir kembali. Hal itu disampaikan Iwan usai mengikuti rapat kerja bareng Menpora dan DPR RI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule memohon kepada pemerintah agar kembali mengizinkan bergulirnya pertandingan Liga 1 pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule menuturkan pentingnya Liga 1 dapat berjalan kembali, salah satunya lantaran banyak pihak yang menggantungkan hidupnya dari kompetisi tersebut, diantaranya yakni pelatih, pemain, karyawan, kitman, wasit, serta pelaku UMKM. Lebih lanjut, Iwan Bule mengaku pihaknya terutama PSSI siap mengikuti arahan dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan demi keberlangsungan Liga Indonesia 2022-2023. Kami berharap tentunya kompetisi ini bisa segera bergulir agar mereka tetap kemampuannya diasah di klub masing-masing dengan kompetisi yang ada, yang sisanya baru 96, sisanya masih banyak. Sehingga kami memohon kepada pemerintah untuk bisa mengizinkan, kami ikut saja polanya apa dari pemerintah,
agar klub kita bisa hidup kembali. Karena sekarang cukup sulit. Mereka sudah banyak datang ke kami menanyakan kepastiannya. Tentunya kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan izin. Apa yang diperintahkan pemerintah kami ikuti tentang pola daripada kompetisi tersebut. Apakah itu mungkin home away, apakah itu desentralisasi, apa itu dengan tidak penonton, apa dengan penonton, tentunya ini yang kami perlukan agar kompetisi bergulir dan banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola, sehingga mereka bisa hidup kembali, baik pelatih, pemain, karyawan, kitman, kemudian wasit, kemudian UMKM lainnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.